Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Febriana Amalia Lestari, mahasiswa dari program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa itu gizi buruk pada balita, 4 fase gizi buruk pada balita, dan 10 tata laksana gizi buruk pada pelayanan rawat jalan. Apa sih itu gizi buruk pada balita? Gizi buruk adalah kondisi ketika berat badan anak terlalu rendah bila dibandingkan dengan tinggi badannya. Anak dengan gizi buruk biasanya memiliki daya tahan tubuh yang sangat lemah, sehingga beresiko terkena penyakit parah bahkan meninggal. Adapun 4 fase dalam pengobatan gizi buruk. Yang pertama yaitu fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu. Sesuai dengan klinis anak, pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, suhu badan. Adapun tanda-tanda bahaya yaitu derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Selanjutnya yaitu fase yang kedua, fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti fase stabilisasi. Selanjutnya, fase yang ketiga yaitu rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar, pemberian energi sebesar 150-220 kalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100. Bertahap ditambah dengan makanan yang sesuai berat badan, umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapatkan F100. Kemudian fase yang keempat, fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMT. Selanjutnya, 10 tata pelaksanaan gizi buruk pada balita di pelayanan rawat jalan. Yang pertama, menjaga dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk beresiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah kurang dari 3 milimol per liter atau kurang 54 mg per desiliter, atau jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak-anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 10 mg larutan glukosa 10%, yaitu 1 sendok teh menjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Yang kedua, mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita 54 dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi.
Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Yang keempat, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, formula 75, formula 100 dan Resomal. Yang kelima, mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Yang keenam, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru ditambahkan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Biasa pada 61 minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Yang ketujuh, memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Yang kedelapan, memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 62, 120 sampai 220 kalori per kilogram berat badan per hari. Protein 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau ROF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Yang kesembilan, memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga terutama ibu sangat diperlukan dan memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Yang ke-10, mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap. Misalnya, melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan lebih dari 2 SD dan atau lila kurang atau sama dengan 12,5 cm dan tidak ada pitting edema. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.